水九州沙迢迢，红尘已未了。 Halo guys, selamat datang di channel Alur Donghua. Buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami yang update setiap hari. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Diceritakan. Tanpa emosi meninggalkan aula utama, Xiaoyan yang frustrasi mengikuti rutinitas hariannya dan perlahan-lahan naik ke puncak gunung di belakang gedung klan. Duduk di puncak gunung, Xiaoyan dengan tenang menyaksikan puncak gunung yang curam jauh diselimuti kabut. Di sana, di dalam kabut, ada pegunungan Magic Bis-Bis yang terkenal di Kekaisaran Jiama. Menarik rambutnya, Xiaoyan menggigit bibirnya, membiarkan rasa berdarah menyebar di mulutnya. Meskipun dia tidak membiarkan emosinya sampai di aula utama, kata-kata Nalan Yanran menusuk hatinya seperti pisau. Aku tidak akan pernah dihina seperti ini lagi. Membuka tangan kirinya, yang masih memiliki bekas luka berdarah dari peristiwa hari itu, suara Xiaoyan serak tetapi kuat. Hehe, nak, sepertinya kamu butuh bantuan. Tepat ketika Xiaoyan berjanji sumpahnya, tawa yang keriput dan aneh memasuki telinganya. Wajah Xiaoyan berubah dan dia segera berbalik. Dengan tatapan seperti elang, dia memindai lingkungannya tetapi bahkan tidak menemukan bayangan. Hehe, berhenti mencari, aku ada di jarimu. Tepat ketika Xiaoyan berpikir bahwa dia berhalusinasi, tawa aneh itu terdengar lagi. Mata Xiaoyan berkontraksi dan tatapannya jatuh pada cincin hitam tangan kanannya. Kamu berbicara? Mengendarai jantungnya berdebar kencang, Xiaoyan berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Nak, kamu cukup tenang, tidak takut tanpa kecerdasan. Dari ring, suara ejekan terdengar. Kamu siapa? Kenapa kamu diringku? Apa yang coba dilakukan? Setelah menenangkan dirinya, Xiaoyan mengajukan pertanyaan penting. Siapa saya? Anda tidak perlu tahu, saya tidak akan menyakiti Anda. Hahaha, setelah bertahun-tahun, saya akhirnya menemukan seseorang dengan jiwa yang cukup kuat. Keberuntungan apa? Hehe, saya harus berterima kasih atas penawaran Anda selama 3 tahun terakhir. Kalau tidak saya mungkin masih akan tidur. Persembahan. Xiaoyan mengedipkan matanya dalam kebingungan. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap dan mengerikan melompat keluar dari giginya dengan susah payah. Dou Qi menghilang. Anda melakukan itu? Hehe, aku harus melakukan itu? Nak tidak marah padaku. Xiaoyan yang biasanya tenang dan tenang menjadi marah seperti orang gila. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kebiadaban, dan tanpa peduli bahwa cincin itu adalah satu-satunya kenang-kenangan ibunya, dia merobek cincin itu dari jarinya dan melemparkannya ke tebing dengan sekuat tenaga. Ketika cincin itu meninggalkan tangannya, pikiran Xiaoyan akhirnya bersih. Dengan tergesa-gesa dia mencoba menangkap cincin terbang tetapi cincin itu sudah melewati tebing, jatuh bebas dari gunung. Menatap ring menghilang ke dalam kabut, Xiaoyan tertegun untuk waktu yang lama. Akhirnya, wajahnya kehilangan kebiadaban dan tenang. Dia memukul dahinya, kesal. Idiot itu terlalu ceroboh, terlalu ceroboh. Untuk menyadari bahwa penyebab penghinaannya selama 3 tahun terakhir adalah cincin yang selalu ia kenakan, tidak mengherankan bahwa Xiaoyan bereaksi dengan sangat keras. Setelah duduk di tepi tebing untuk waktu yang lama, Xiaoyan dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Berdiri, dia bersiap untuk kembali tetapi matanya melebar dan jarinya dengan gemetar menunjuk ke arahnya di depannya. Di depan Xiaoyan adalah cincin pitch black, mengambang di langit. Tapi hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah sosok keriput transparan di atas cincin. Hehe, nak, kamu tidak perlu begitu marah kan? Saya hanya mengambil 3 tahun Dou Qi Anda. Penatua yang transparan tersenyum pada Xiaoyan yang tertegun. Mulut Xiaoyan bergerak-gerak dan dia menekan kemarahannya. Dia berkata, astaga, karena Anda bersembunyi di dalam ring, maka Anda harus tahu berapa banyak rasa sakit yang Anda sebabkan sejak Anda mengambil Dou Qi saya, kan? Tetapi dengan 3 tahun penghinaan ini, Anda telah matang, kan? Apakah Anda berpikir bahwa 3 tahun yang lalu Anda akan memiliki toleransi dan pola pikir seperti ini? Xiaoyan mengerutkan alisnya tetapi emosinya mulai tenang. Setelah kemarahan, sedikit kebahagiaan mengambil alih Xiaoyan. Karena dia tahu mengapa Dou Qi-nya menghilang, bakatnya telah kembali. Berpikir tentang kesempatan untuk melepas gelar lumpuh yang dikenakan oleh orang lain yang tak terhitung jumlahnya,
Xiaoyan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Penatua yang menjijikkan di depannya tidak terlihat menyebalkan seperti sebelumnya. Beberapa hal, setelah mereka menghilang, akan membuat seseorang mulai menghargai nilai mereka. Setelah kalah dan mendapatkan kembali, satu lebih menghargai itu, memelintir pergelangan tangannya dengan ringan. Xiaoyan menarik napas panjang dan berkata, "Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, saya ingin tahu jika Anda berencana untuk tetap di atas ring untuk mencuri koki saya. Jika itu masalahnya maka saya akan meminta Anda untuk menemukan pemilik baru. Saya tidak mampu terus membesarkan Anda. Hehe, orang lain tidak memiliki persepsi jiwa yang kuat seperti kamu." Penatua itu membelai janggutnya, "Karena saya sudah memilih untuk muncul. Lalu sebelum Anda memberi saya izin, saya tidak akan mengambil kido Anda." Xiaoyan memutar matanya dan mencibir tanpa mengatakan apa-apa. Dia sudah memutuskan, terlepas dari apapun yang dikatakan Penatua, dia tidak akan menyimpan cincin itu di sisinya. "Nak, apakah kamu ingin menjadi kuat? Apakah Anda ingin dihormati oleh orang lain?" Meskipun Xiaoyan telah memutuskan untuk tidak ada hubungannya dengan Penatua, jantungnya mulai berdetak kencang ketika dia mendengar kata-kata itu. "Saya sudah tahu mengapa Douki saya menghilang dan dengan bakat saya, mengapa saya ingin Anda menjadi kuat." Memberi napas kecil, kata Xiaoyan dengan lancar. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Untuk berhutang budi kepada orang misterius, bukanlah langkah yang cerdas. "Nak, meskipun bakat Anda cukup bagus, Anda harus tahu bahwa Anda sudah berusia 15 tahun tetapi Douki Anda hanya di 3 Saya pikir saya mendengar bahwa upacara dewasa Anda tahun depan kan. Apakah Anda berpikir bahwa dalam setahun, menggunakan bakat dan kerja keras Anda bisa mencapai 7 Duan Qi? Selain itu, gadis yang Anda janjikan untuk bertarung 3 tahun dari sekarang juga tidak memiliki bakat lusuh. Anda ingin mengejar dan melampaui dia, itu tidak akan mudah." Wajah Penatua yang penuh kerutan mekar seperti krisan. "Jika Anda tidak mengambil Douki saya, maka apakah Anda pikir semua ini akan terjadi? Kamu tua bajingan." Setelah kelemahan terbesarnya terungkap, wajah Xiaoyan menjadi gelap sekali lagi dan dia mulai mengutuk. Setelah mengutuk, Xiaoyan merasakan sedikit keputusasaan. Dalam situasi saat ini, tidak peduli berapa banyak yang dia kutuk, tidak akan ada efeknya. Praktek Douki membutuhkan fondasi yang kuat. Kembali ketika dia berusia 4 tahun, butuh 6 tahun untuk mencapai 9 Duan Douki. Bahkan dengan bakatnya, sampai ke 7 Duan Qi hanya dalam 1 tahun adalah tanpa harapan. Menghafalkan, Xiaoyan melirik Penatua yang megah, tepi mulutnya melengkung dan dia bertanya, "Apakah kamu punya solusi?" "Mungkin," Penatua dengan samar-samar menjawab. "Jika Anda membantu saya mencapai 7 Duan Qi hanya dalam 1 tahun maka saya akan memaafkan Anda karena mengambil Douki saya selama 3 tahun. Bagaimana dengan itu?" Xiaoyan bertanya-tanya. "Hehe, angan-angan anak yang berpikir. Jika Anda tidak dapat membantu saya, mengapa saya harus menjaga Anda, seseorang yang tidak berguna, di samping saya? Anda harus menemukan orang lain yang malang." Xiaoyan tahu bahwa Penatua yang transparan tidak dapat secara acak mengambil Douki dari orang lain sehingga dia tahu bahwa dia memiliki pengaruh dalam negosiasi. "Anda bahkan tidak dekat dengan seorang pemuda berusia 15 tahun. Sepertinya 3 tahun ini sangat membantu Anda tumbuh banyak. Apakah rencanaku menjadi bumerang?" Melihat Xiaoyan yang pintar, Penatua berhenti dan kemudian dengan tercengang menggelengkan kepalanya. Xiaoyan mengangkat bahu dan dengan ringan berkata, "Jika Anda ingin saya menjaga Anda di sisi saya maka Anda setidaknya harus memiliki ketulusan, kan? Betapa anak yang tajam, baiklah, oke, bagaimanapun, saya memang membutuhkan bantuan Anda." Tanpa pilihan lain, Penatua mengangguk dan perlahan-lahan datang ke tanah. Setelah memeriksa Xiaoyan untuk sementara waktu, senyum berbahaya menyebar di wajahnya. Tetapi begitu kelihatannya, ia pergi dan Penatua merenungkan sesaat sebelum tidak mau bertanya, "Apakah Anda ingin menjadi seorang alkemis?" Oke Gus, sekian dulu ceritanya ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Dan tidak lupa subscribe dan terus dukung channel ini, agar bisa berkembang dan Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih yang sudah subscribe, sampai jumpa lagi, bye-bye.